Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sehat semuanya, semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan sejahtera di mana saja Anda berada. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang Leguminosa aracis glabrata. Dia datang dengan kekuatan produksi yang cukup baik ya, cukup tinggi. Nah, bagaimana kita lihat gambaran ya. Nama umum itu dikenal dengan kacang rhizome. Kalau di Inggris itu dikenal dengan rhizome peanut ya. Klasifikasinya kingdomnya atau kerajaannya plantae, tumbuhan. Subkingdomnya Trachebionta, tumbuhan yang berpembuluh. Kemudian superdivisinya Spermatophyta, menghasilkan biji. Kemudian divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelasnya Magnoliopsida atau berkeping dua, atau dikenal kalau kita dulu waktu dapat pelajaran itu dikenal dengan dikotil ya. Kemudian subkelas Rosidae, sedangkan ordonya adalah Fabales, familinya Fabaceae atau suku polong-polongan ya. Kemudian genusnya adalah Aracis, sedangkan spesiesnya adalah Aracis glabrata. Kita lanjutkan kepada karakteristiknya. Bagaimana karakteristik dari Aracis glabrata ini? Tanaman ini termasuk tanaman herba tahunan dengan kumpulan rizom tebal yang tumbuh dari akar tunggang yang dalam dan berkayu ya. Jadi dia itu bisa menembus tanah dalam, rizomnya yang sangat tebal ya. Itu adalah yang karakteristik dari Aracis glabrata ini. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Aracis pintoi, ini adalah yang membedakan bahwa rizomnya tebal dan menembus sampai ke dalam. Sementara daunnya bagaimana? Daunnya terdiri dari 4 helai atau tetrafoliate ya. Dia teksturnya licin sampai berbulu jarang, helai daun panjang sampai 4 cm dan lebar 2 cm. Bunganya sama dengan Aracis pintoi ya, bunga warnanya kuning, ada yang orange muda, oranye muda sampai oranye terang. Kemudian buah di dalam tanah, tetapi biasanya jarang. Bentuk buah bulat telur, panjangnya 10 mm dan diameter 5 sampai 6 mm. Bagaimana produksinya? Ya, potensi. Sudah barang tentu kalau kita berbicara hijauan pakan ternak itu, bagaimana potensinya? Untuk apa dikembangkan? Nah, kalau kita lihat dari bahan keringnya, ya, produksi bahan kering sekitar 10 ton per hektar dan mencapai 16 ton per hektar pada kondisi yang ideal ya. Jadi bahan kering itu adalah yang biasa digunakan sebagai satuan untuk memperkirakan ya produksi pakan ternak ya, bukan dalam bentuk basah tetapi dalam bentuk kering, dia supaya sudah terstandar, tidak fluktuatif. Tetapi kalau dalam bentuk basah biasanya sangat berfluktuatif. Kemudian produksi 5 ton per hektar diperoleh pada perkebunan integrasi dengan karet misalnya dan kelapa, itu 5 ton per hektar. Pemotongan untuk hai dapat dilakukan pada musim yang baik, misalnya musim penghujan dengan interval antara 7 atau 8 minggu.
Nah, bagaimana dia mendukung produksi ternak ya? Kita sudah barang tentu memproduksi hijauan itu adalah untuk pakan ternak. Nah, untuk ternak potong yang digembalakan pada eh, pasture atau padangan ya, Arachis glabrata ini dapat memperoleh kenaikan berat badan sampai 0,9 kg per hari. Ini termasuk cukup tinggi ya. Jadi kisaran 0,9 itu kilogram per hari itu cukup tinggi, dan kambing untuk ternak ruminansia kecil ini bisa di atas 60 gram per hari. Ini juga cukup tinggi ya, lebih di atas 50 gram per hari, jadi setengah gram per hari. Ini cukup tinggi ya. Nah, peningkatan keuntungan juga dilaporkan dari produksi susu ya pada sapi ataupun pada kuda. Nah, sekarang bagaimana produksi bijinya ya? Produksi biji pada Arachis glabrata ini sangat rendah. Mungkin dengan kisaran 50 sampai 100 kilogram per hektar ya, pada kultivar produksi tinggi. Jadi ini cukup rendah, harus disiasati di dalam memperoleh bibitnya. Nah, sementara produksi rizoma yang tinggi dengan tingkat kandungan total karbohidrat non-struktural atau TNC yang tinggi diperlukan untuk perbanyakan tanaman ya. Jadi bisa diperbanyak dengan rizomanya tidak hanya dari biji. Misalnya 1 hektar pembibitan Arachis glabrata mestinya menghasilkan rizoma yang cukup untuk menanami lahan 20 sampai 30 hektar. Nah, rizoma untuk penanaman harus memiliki diameter. Jadi diameternya harus kita perhitungkan, harus minimal sekitar 3 milimeter. Dan ini cocok untuk digunakan sebagai bibit. Rizoma tidak boleh disimpan dalam ikatan. Jadi kadang-kadang untuk mempermudah di dalam proses pengangkutan itu kadang-kadang atau untuk disimpan itu diikat. Nah, hal ini dapat menimbulkan panas dan harus ditanam dalam waktu 5 hari setelah digali. Jadi tidak boleh ini ya, dari beberapa informasi penelitian, kalau untuk menggunakan bibit rizomnya itu tidak boleh diikat. Memang ini lebih mudah, tetapi akan menimbulkan panas dan mengurangi daya tumbuhnya. Nah, bagaimana nilai nutrisi ya? Nilai nutrisi ini sangat penting ya. Otomatis kalau kita punya hijauan dengan nilai nutrisi yang baik, itu akan ada harapan di dalam meningkatkan produktivitas ternak kita. Nah, nilai nutrisinya bervariasi tergantung pada ekotipe atau kultivar dan menurun seiring umur tanaman. Nah, nilainya berkisar protein kasar 10 sampai 18% dengan kecerahan bahan organik secara in vitro ya, dilakukan secara in vitro bukan in vivo ya. In vitro itu dilakukan di luar tubuh ternak ya, skalanya skala lab ya. Bagaimana kecernaannya itu antara kisaran 45 sampai 68%. Sementara untuk tanaman yang dipotong 2 kali setahun, ya, protein kasar 22% dan kecernaan bahan organik itu bisa mencapai 77% ya. Ini secara in vitro juga untuk tanaman yang dipotong yang lebih sering. Nah, ini menjadi informasi yang bagus. Kalau kita memotongnya lebih sering, ini akan dapat meningkatkan protein kasar ya 22%, tetapi ini harus diperhitungkan juga musimnya ya. Dan ini secara in vitro pencernaan bahan organiknya cukup tinggi ya, bisa mencapai 77%. Sementara kadar fosfornya 0,15% diperoleh dari tanaman
Aracis glabrata yang cukup pada tanah yang sangat tidak subur. Nah, ini bisa ditanam di tanah-tanah marginal dan sampai 0,52% pada tanah yang dipupuk dengan baik ya. Ini berhubungan, ini cukup tinggi ya peningkatan fosfornya ini kalau misalnya dibandingkan antara yang tidak subur dengan tanah yang subur. Bisa peningkatannya lebih tinggi ya kalau kita menanamnya di tanah yang subur atau tanah yang diberi pupuk. Jadi secara umum nilai nutrisi tanaman ini sama dengan Medicago sativa ya. Oke. Secara umum ya tentunya. Tapi tetap tergantung pada kultivar yang kita gunakan. Nah, untuk apa sih atau digunakan untuk apa atau dimanfaatkan untuk apa dari Aracis glabrata ini ya biasanya digunakan atau diterapkan pada padang rumput atau pasture yang digembalai secara intensif. Kemudian untuk produksi hai ya dan silase. Jadi hai itu kalau misalnya kita mengawetkan eh, hijauan pakan itu dalam bentuk kering, itu disebut hai. Kemudian bagaimana kalau kita mengawetkan dengan cara basah, dikenal dengan silase. Dan juga bisa digunakan menjadi suatu agroforestry, misalnya ya dikombinasi dengan pohon kelapa atau pohon karet atau pohon-pohon perkebunan lainnya ya. Juga digunakan sebagai konservasi tanah, misalnya pada tanah lereng dan sebagai tanaman hias yang sering kita lihat itu. Kemudian berguna juga dalam sistem tanaman tumpang sari. Jadi ditumpang sarikan baik dengan tanaman pangan di musim dingin maupun musim panas. Perlu diingat bahwa yang namanya kacang-kacangan ya leguminosa itu punya kemampuan tersendiri bagaimana bisa menangkap nitrogen di udara sehingga menambah efisiensi atau mengurangi pemupukan dan bisa menyuburkan tanah yang marginal. Nah, ini keuntungan kita kalau misalnya kita kombinasikan, kita tumpang sarikan antara tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan dengan tanaman kacang-kacangan ini karena dia ada potensi, ada punya kemampuan kacang-kacangan ini, tanaman kacang-kacangan ini untuk meningkatkan atau mengikat nitrogen yang di udara dan dimasukkan ke dalam tanah. Dan ini akan sangat mengurangi atau menambah atau mengefisienkan di dalam pemupukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya. Kemudian salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga Anda di mana saja Anda berada tentunya. Semoga Anda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.